mengisi diri kami yang masih sering mengecewakan Tuhan, yang masih meleset daripada yang Tuhan kehendaki. Kami percaya Tuhan ketika kami menyadari bahwa kami belum tepat seperti yang Tuhan kehendaki, kami boleh berusaha untuk menjadi sempurna seperti Bapa di surga, serupa dengan Kristus. Sehingga ketika akhir hidup kami didapati berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan buat kami beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kami buka hati kami buat sabda firman-Mu. Biar sabda firman-Mu bukan hanya kami dengarkan sebagai logos, tetapi sebagai rematos yang mengubah hidup kami, hidup yang sesungguhnya hidup berkualitas, berkelimpahan di dalam Kristus. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya diberkati berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Shalom. Ya. Apa kabar saudara? Luar biasa ya. Puji Tuhan saudara sekalian untuk kesempatan buat saya bisa menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Ya, ini kali pertama saya berdiri di tempat ini. Ya, setelah pandemi hampir 3 tahun ya, 2 tahun setengah lebih tidak bertemu. Ya, kita bertemu dalam keadaan baik, tidak kurang satu apapun, itu karena kasih karunia. Amin saudara sekalian. Ya, Pak Vitalis sehat. Ya, puji Tuhan ya. Ini hamba Tuhan yang luar biasa. Yang menyaksikan di Zoom, apa kabar semua? Ya. Saya berharap sehat ya, sosok. Siapa lagi tuh Ibu Lina ya, puji Tuhan ya. Nah, ini ada istrinya Pak Esra di rumah ya. Puji Tuhan, semua sehat ya. Hah? Oh, itu kok mirip ya? Oh iya ya, saya salah lihat. Tadi saya pikir kok ini ya, saya ngelihat enggak sebelahnya ya. Oke ya. Puji Tuhan ya, sehat semua ya. Pak, ada Pak Mino ya, itu betul ya. Ya, Pak Mino sehat ya. Puji Tuhan. Ya, istrinya di mana Pak Mino? Oh, enggak di sebelahnya ya. Oke ya, sehat semua ya, puji Tuhan ya. Ada iya Ibu Lina ya, puji Tuhan ya. Oke ya, puji Tuhan ada di sini. Oke. Baik saudara sekalian, kalau kita bisa beribadah onsite puji Tuhan, kalau masih bisa mengikuti secara Zoom juga puji Tuhan ya. Kalau saya hampir setiap hari ikut Zoom saudara sekalian, karena memang kegiatannya di situ ya. Nah, sekarang udah mulai onsite beberapa kali ke tempat. Saudara, judul khotbah saya Musuh Roh Kudus ya. Mungkin saudara bingung, kok judulnya Musuh Roh Kudus ya. Waktu saya menemukan ayat ini, saya juga agak terkejut ya. Musuh Roh Kudus, siapa yang menjadi musuh Roh Kudus? Itu jadi pertanyaan penting buat saya. Ayatnya di Yesaya pasal 63 ayat 7 sampai 11. Nah, karena waktu saudara sekalian, saya hanya bacakan yang langsung ke bagian intinya aja ya. Jadi pertanyaannya mungkin bisa dibantu saya aja ya. Saudara, pertanyaannya siapa yang menjadi musuh Roh Kudus? Itu penting saudara sekalian. Karena jangan sampai kita menjadi musuhnya Roh Kudus. Ya, kalau saudara dan saya menjadi musuhnya Roh Kudus, habis hidup kita. Ya, kita sulit ya. Kalau kita punya musuh yang lebih kuat dari kita aja, itu kita udah luar biasa, ngeri ya. Apalagi ini musuh Roh Kudus. Ya. Terus mengapa kok orang bisa jadi musuh Roh Kudus? Bagaimana bisa jadi musuh Roh Kudus? Ya, ini jadi pertanyaan yang kita renungkan. Ya, memang ini nggak biasa judulnya. Biasa kan kita judulnya The Power of the Holy Spirit, ya, kuasa Roh Kudus, karunia Roh Kudus. Ya, tapi ini musuh Roh Kudus. Ternyata ini satu bagian yang penting saudara sekalian, yang kita harus ketahui. Ya, Yesaya 63 ayat 10 dikatakan begini. Ya, ini oke. Yesaya 63 ayat 10. Nanti saudara baca dari ayat 7 sampai ayat 11. Itu satu perikop. Ya, sebaiknya saudara baca satu perikop ya, supaya bisa memahami ya, siapa yang menjadi musuh Roh Kudus ya. Yesaya 63 ayat 10 dikatakan begini, tetapi mereka, nah mereka ini kan pasti menunjuk ya, satu kelompok orang ya, dalam hal ini bangsa Israel, memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya.
Jadi ternyata kalau kita memberontak seperti bangsa Israel, 10 kali dia memberontak, itu mendukakan Roh Kudusnya. Apa yang terjadi? Maka ia, Roh Kudusnya atau Allah, Roh Kudus itu perwakilan Allah di bumi ini, ya, di alam semesta ini. Karena Bapa itu ada di sorga. Nah, Roh Kudus itu yang menaungi, yang ada. Ya, makanya dia itu omnipresent. Nah, ia berubah menjadi musuh mereka. Orang yang memberontak, mendukakan Roh Kudus, berpotensi menjadi musuh dari Roh Kudus. Dan ia sendiri berperang melawan mereka. Jadi kalau Roh Kudus jadi musuh, itu dia sendiri akan berperang melawan musuhnya itu, saudara. Jadi kan begitu bahaya, saudara sekalian. Nah, terjemahan versi mudah dibaca dikatakan begini. Ya, saya 63 ayat 10-nya versi mudah dibaca dikatakan mereka berbalik melawannya. Jadi tadinya di pihak Allah tapi berbalik. Nah, apa yang terjadi, saudara sekalian? Dan membuat Roh Kudusnya sangat sedih. Kalau tadi mendukakan Roh Kudus, ini membuat Roh Kudusnya sangat sedih. Jadi kalau sangat sedih itu udah tinggi sekali. Ya, kalau kita kategorikan 1 sampai 5, itu sangat itu 5. Jadi udah memuncak. Jadi ketika orang melawan Roh Kudus, melawan Allah, membuat Roh Kudus itu sangat sedih. Dan apa yang terjadi? Kesimpulannya. Jadi orang yang melawan dan membuat Roh Kudusnya sangat sedih, ia menjadi apa? Musuh mereka. Dan berperang melawan mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, bangsa Israel itu umat pilihan Allah. Yang dipilih sendiri oleh Allah menjadi umatnya. Tetapi berbalik melawan Allah, itu bisa menjadi musuh Allah sendiri. Padahal Allah yang membebaskan bangsa itu keluar dari Mesir. Tetapi ketika memberontak, Allah menjadi musuh. Dan itu terbukti ketika Musa ada di Gunung Sinai untuk mendapatkan 10 hukum Taurat. Karena Musa nggak turun-turun, nanti sudah baca di Keluaran 32. Ada yang mengatakan mari kita membuat patung lembu emas. Singkat cerita, dibuatnya patung lembu emas kemudian disembah. Saudara tahu, Allah begitu marah menyuruh Musa turun. Kemudian Allah berkata, itu perilakunya jahat. Musa turun, marah, saudara sekalian. Saudara tahu apa yang terjadi? Ya. Apa yang terjadi ketika Tuhan murka melihat umatnya memberontak menyembah patung lembu emas? Musa diperintahkan, ya, bunuh orang yang melawan dengan menyembah patung lembu emas. Saudara tahu, yang mati dibunuh, ya, karena Tuhan pakai Bani Lewi untuk membunuh saudara-saudara yang memberontak itu. 3.000 orang tewas, saudara sekalian. Luar biasa ya. Kalau menjadi musuh Allah itu habis ya kita. Nah, saudara-saudara sekalian, jangan sampai kita menjadi musuh Roh Kudus, membuat dia sedih. Ya. Sebenarnya waktu kita percaya Yesus, itu Roh Kudus ada dalam diri kita. Ya. Karena Alkitab mengatakan 1 Korintus 12 ayat 3, tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus sebagai Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Jadi yang membuat orang itu bisa percaya, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu karya Roh Kudus. Alkitab mengatakan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, Efesus 1 ayat 13, Roh Kudus dimeteraikan, diam dalam diri kita. Nah, untuk itu kita jangan sampai mendukakan. Ya. Kalau kita mendukakan, ya, bisa diklik. Kita mendukakan Roh Kudus, setiap kali Roh Kudus bicara menegur kita memberontak. Itu akan menyebabkan Roh Kudus berduka cita. Kita orang percaya ketika kita melakukan sesuatu yang salah, itu biasanya ada suara. Ya, suara dalam hati kita, biasanya Roh Kudus mengingatkan, jangan lakukan. Nah, kalau kita memberontak tetap melakukan,
itu mendukakan, sedih. Kalau terus menerus kita menentang, enggak, ini maunya saya. Nanti lama-lama Roh Kudus enggak bicara lagi, dia diam. Makanya Alkitab mengatakan 1 Tesalonika 5 ayat 19, jangan padamkan roh. Roh Kudus itu lembut. Kalau kita kasar memberontak, dia diam. Nah, itu hebatnya. Roh lemah lembut yang perkasa luar biasa itu bisa padam, bisa diam karena kita nggak mau mendengarkannya. Nah, akibatnya apa saudara sekalian? Hati kita keras. Kalau orang diingetin nggak mau berubah, nanti menjadi keras. Kalau keras, saudara, Ibrani 6 ayat 6, nggak bisa diperbaharui lagi, nggak bisa dibilangin lagi, nggak bisa diperbaiki lagi. Akibatnya udah nggak bisa diubah. Ibarat kanker, kalau stadium awal itu masih bisa diobati dengan relatif lebih cepat. Tetapi ketika mencapai stadium final, stadium akhir, itu sulit diubah untuk disembuhkan. Hampir nggak bisa ada obatnya. Makanya disebut incurable. Artinya udah nggak bisa diperbaiki lagi. Ibarat hati udah serosis. Sampai sekarang hati kalau udah serosis kanker stadium 4 itu udah mengeras. Dokter akan berkata no hope. Tidak ada harapan untuk apa? Diperbaiki. Yang ada adalah kematian. Nah, jangan sampai hati kita keras, Ibrani 6 ayat 6, sampai tidak lagi bisa diperbaiki. Itu yang disebut dengan titik tidak bisa balik lagi. Point of no return. Ujung-ujungnya orang yang demikian akan menghujat Roh Kudus. Jadi saudara sekalian, setiap kita itu berpotensi bisa menjadi musuh Roh Kudus kalau tidak waspada. Menjadi musuh Roh Kudus itu saudara sekalian, jangan sampai terjadi dalam diri kita. Ya. Kalau menjadi musuh Roh Kudus, lebih baik dia nggak dilahirkan. Orang yang menghujat Roh Kudus, lebih baik dia tidak hidup. Ada ayatnya Pak, di Matius pasal yang saya bacain ya, Matius yang ke-26 ayat yang ke-24 sampai 25. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Lihat, celaka. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas, ternyata saudara sekalian, siapa yang menghujat Roh Kudus sehingga tidak bisa diperbaiki, sehingga menjadi anak kebinasan? Yudas. Yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Yudas sudah berkali-kali diingatkan. Dia satu dari 12 murid yang Tuhan sendiri pilih. Tetapi Yudas tidak berubah. Saya percaya Yudas adalah salah satu dari murid yang diutus untuk melayani, mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Karena 70 murid aja melakukan yang sama, apalagi 12 murid. Yudas ini sudah ditegur berkali-kali. Yudas ini cinta uang. Alkitab mengatakan dia suka mencuri uang yang dia pegangnya. Dia bendahara. Tapi dia mengeraskan hatinya. Sampai akhirnya dia menyangkal, dia menolak, dia mengkhianati Yesus. Dengan tenangnya dia cium gurunya untuk menunjukkan bahwa orang ini yang harus ditangkap. Ya. Saudara lihat, Yudas itu begitu keras, luar biasa, sampai nggak bisa diperbaiki lagi. Makanya disebut ya, son of perdition. Nah itu Yudas saudara sekalian, ya, son of perdition. Jadi Yudas itu salah satu dari 12 murid rasul. Itu kan luar biasa. Sebenarnya bukan hanya Yudas, Petrus pun begitu. Dia punya potensi. Buktinya apa? Dia menyangkal, mengenal Yesus.
Kan Yesus pernah berkata ya, kalau orang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan para malaikatnya. Lukas 12 ayat yang 9, 10, 11. Dan dilanjutkan, barang siapa menghujat anak manusia, dia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, dia tidak akan diampuni karena itu dosa kekal. Petrus menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Sebelum ayam berkokok udah menyangkal 3 kali. Untung dia bertobat. Beda sama Yudas, udah keras, nggak bisa lagi bertobat. Makanya disebut son of perdition. Nah, kata son of perdition itu dari Yohanes pasal 12 ayat 12. Yohanes 17 ayat 12. Itu Alkitab yang terbuka mengatakan begini, selama aku bersama mereka, aku sudah menjaga mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah, perhatikan, menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang terhilang kecuali, perhatikan, kecuali siapa? Kecuali siapa? Si anak kebinasaan, supaya kitab suci digenapi. Siapa yang disebut dengan si anak kebinasaan? The son of destruction atau the son of perdition. Siapa? Yudas. Jadi khotbah ini saudara sekalian bukan hanya untuk orang luar. Kalau orang luar ya, yang nggak mengenal Tuhan, memang potensinya lebih besar menghujat Roh Kudus. Kalau saudara baca Matius pasal 12 dan Markus pasal 3, itu ada ayat yang mengatakan menghujat anak manusia diampuni, tetapi menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Itu konteksnya terjadi untuk orang Farisi, ahli Taurat Farisi yang menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Makanya di Markus pasal 3 ya, itu dikatakan ya, Yesus mengatakan bahwa menghujat anak manusia diampuni sedangkan menghujat Roh Kudus tidak diampuni karena dosa kekal. Hal itu dikatakan karena mereka mengatakan Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Beelzebul itu penghulu atau kepala setan. Nah, itu menghujat. Itu dosanya kekal. Kenapa? Orang yang seperti itu udah gak bisa dibilangin lagi, gak bisa bertobat lagi. Nah, Yudas kategorinya sama, menghujat. Sehingga dia disebut son of perdition. Anak kebinasaan. Lebih baik dia tidak dilahirkan. Sebab apa? Kalau dia gak dilahirkan, mungkin dia gak jadi anak kebinasaan. Nah, kita jangan sampai saudara sekalian menjadi musuh Roh Kudus. Kita akan menjadi anak kebinasaan. Yudas itu orang yang materialistis, orang yang mengagung-agungkan atau menginginkan harta. Makanya kalau orang ya materialisme itu sulit untuk mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Pendeta hamba Tuhan yang materialistis, dia bisa khotbah di depan begini, bisa seperti motivator. Tetapi Tuhan tidak akan mempercayakan kebenaran yang sesungguhnya. Sebab materialistis itu membuat orang buta terhadap kebenaran. Orang yang ya, bercinta dengan dunia itu menjadi musuh Allah. Yakobus pasal 4 ayat 4. Dikatakan, hai kamu orang yang tidak setia. Tidak setia. Sama dengan memberontak. Sama dengan orang yang suka berbuat curang. Kalau sudah baca di Yesaya itu, Yesaya pasal yang ke-63 ya, itu ayat 8 ya, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Tuhan mengharapkan kita tidak berlaku curang. Yudas itu curang. Gurunya sendiri dijual demi dapat uang. Nah, sama. Kita kadang-kadang tanpa kita sadari kita mengabdi kepada mamon lebih daripada kepada Tuhan. Hari Minggu waktunya ibadah, dia sengaja tidak ibadah. Dia cari uang. Padahal waktu beribadah seharusnya dia sediakan waktu. Satu kali orang tersebut kalau dia tidak mau beribadah mengeraskan hatinya, udah nggak bisa lagi mau beribadah, udah nggak ada moodnya lagi. Nah, orang tersebut suatu kali akan binasa, saudara sekalian. Makanya hai kamu orang yang tidak setia,
Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah apa? Permusuhan dengan Allah. Allah itu Allah yang cemburu, Elkana. Jadi kita nggak boleh mengabdi kepada dua tuan, mengabdi kepada Mamon. Allah itu cemburuan, jealous. Ya. Jangan sampai kita membuat Allah cemburu dan murka. Kalau sekali dua kali mungkin masih oke. Saya ikut ibadah Jum, kebaktian Jum, pendalaman Alkitab, ada tanya jawab. Orang ini pergi ke luar negeri, dia lihat di imigrasi selalu ditanya begini, "Are you Christian? Are you Christian?" Waduh, dia takut nih. Ntar kalau gue ngaku Kristen, gue ditangkep nih. Aduh. Padahal dia Kristen. Kemudian giliran dia, "Are you Christian?" No. Dia menyangkal. Oke, jalan. Tapi sejak itu dia gak sejahtera. Aduh, kenapa gue bilang begitu ya? Saya kan Kristen. Waduh, dia jadi ikut rombongan itu jadi gak sejahtera. Ikut, aduh, kepikiran kok bisa begitu ya, begitu. Waduh. Akhirnya dia bertobat, "Tuhan ampuni saya Tuhan, kok begini." Nah dia tanya, "Pak, pada waktu itu," ceritanya, "saya menyangkal gitu gimana Pak? Ibu udah minta ampun belum?" "Sudah Pak." "Bagus. Kalau ibu gak minta ampun, kemudian ibu menolak, bukan Kristen, gak percaya Yesus, ibu mati, neraka." Saya juga kaget terus kan. Sebab Yesus berkata, orang yang menolak, menyangkal aku di depan manusia, aku pun akan menyangkal dia di depan para malaikat. Artinya kan gak bisa masuk dong, kan malaikat yang mengantar kita. Nah itu saudara sekalian. Dia bilang, "Iya Pak, sejak itu saya gak sejahtera, saya bertobat Pak. Nanti kalau ada kesempatan seperti itu lagi, saya akan berkata, enggak, saya Kristen apapun yang terjadi." Bagus dia kalau masih bertobat. Kalau enggak saudara sekalian, gak ada kesempatan lagi. Makanya setiap kali ada kesempatan, mari kita mengabdi kepada Tuhan. Amin saudara sekalian. Kalau kita lebih mengabdi kepada Mamon, mencari uang, ya, apalagi di tengah krisis begini saudara sekalian, orang mau mudah dapat uang. Makanya orang-orang yang materialistis ya, menghalalkan segala cara. Yang mengagetkan kan itu investasi bodong. Dulu saya juga bingung, ini ada orang begitu kaya, ya, kekayaannya luar biasa. Dia bisa beli mobil itu harga 1, berapa M begitu. Dia bisa beli rumah, dia bagi-bagi orang, ngasih tip aja tuh bisa jutaan. Saya bilang rasanya sulit ya, umur 26 kok bisa kaya luar biasa. Sampai dia bilang, "Tuhan aja bingung bikin saya miskin." Saya bingung, ini orang kok bisa begini ya? Ternyata dia investasi bodong, tradingnya bohong. Ya, itu apa? Terikat dengan dunia, percintaan dengan dunia, ingin kaya, ingin mewah-mewah. Akibatnya berakhir di penjara, dimiskinkan. Makanya Alkitab mengatakan, Yakobus 4 ayat 4, kita yang bercinta dengan dunia, yang bersahabat dengan dunia. Kata bersahabat itu filia. Filia itu sama dengan mengasihi. Dunia bermusuh dengan Allah, permusuhan berdarah dengan Allah. Artinya apa? Bisa musnah, bisa jadi anak kebinasaan. Makanya mari saudara sekalian, kita belajar berpadanan dengan apa yang ada. Asal ada makanan, pakaian cukup. Kita makan berapa kuat saudara sekalian? Kira-kira makan berapa kuat? Sepiring. Kalau saya sekali makan tuh sendok-sendok ya. Enggak sepiring begini saudara. Paling sepiring, sesendok-sendok. Makan bermewah-mewahan, akhirnya juga gak dimakan. Apalagi kalau udah umur, makan manis-manis kan gak boleh, betul gak saudara? Ya, makan yang pahit-pahit, ya. Pepaya pahit, makan gak apa-apa. Ya. Itu banyak vitaminnya, banyak yang bisa bermanfaat buat tubuh kita. Kopi pahit gak apa-apa. Ya. Kalau manis-manis terus sekalian, yang enak-enak terus. Ya. Babi hong, babi merah, babi kecap, babi ngepet, dimakan semua. Wah itu bisa bahaya saudara sekalian. Apalagi masalah makanan dipersoalkan. Waduh jangan sampai masalah makanan dipersoalkan. Amin. Karena kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang harus dipersoalkan.
Kalau nggak ada makanan yang kita inginkan, nggak ada masalah. Istri saya masak apapun, saya makan. Mau keasinan, mau keaseman, saya makan. Kenapa? Nggak ada yang dimakan lagi, ya udah makan aja yang ada. Catering, rasanya tawar, saya makan. Kenapa? Nggak ada yang dimakan lagi. Udah lapar. Ya. Kami kan nggak ada pembantu, jadi yang beres-beres, yang bersih-bersih itu sebagian saya. Ya. Istri saya kerjaan yang lain. Dia kadang-kadang ya, cateringnya nggak ada, dia masak. Dia masak satu macam aja kadang-kadang lama. Ya. Pernah ngerebus apa tuh belum lama ya. Saya bilang ini bawa apa? Saya lihat udah angus. Dia lupa habis rebus dia main WA. Keasikan. Saya bilang ini angus. Kalau nggak salah tahu. Tahu kan putih. Singkong ya? Oh singkong. Pas direbus, ini singkong apa batu bara? Hitam semua. Jadi kalau selesai masak jam 2. Pak udah lapar. Bukan udah lapar, udah mau pingsan. Udah kecapean saudara sekalian ya. Jadi jangan persoalkan soal makan, soal minum. Amin. Soal rumah juga jangan ada masalah. Kalau ada rumah bisa tinggal, amin. Serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Mau rumah RSS nggak ada masalah. S-nya ada berapa? 7, boleh. Tinggal aja. Amin saudara sekalian. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah sekali. Itu masih mending. Kalau RRR-nya lebih banyak, RRRR, rumah rusak, reot, rombeng, resiko runtuh sewaktu-waktu, nggak ada masalah, tinggal aja. Kalau runtuh, ada uang, bangun, nggak ada masalah. Karena itu bukan persoalan, amin. Karena saya pernah waktu doa keliling, ada orang tidur di ubin begitu ya, jadi ada batu, dia tidur. Saya lihat, saya lewat kan, dia tidur sampai gini. Perasaan saya nggak senyenyak ini nih. Saya liatin, aduh, sampai pules. Saya kagum tuh karya dia tuh ya, bisa tidur sampai pules begitu. Di luar itu kan dingin. Itu luar biasa ya. Jadi jangan menjadi persoalan yang ini. Persoalan utama kita adalah jangan sampai kita menjadi musuh Roh Kudus. Yang tanpa kita sadari kita nggak bisa lagi diperbaiki. Saya pernah ada dulu sekolah minggu ya. Saya lebih tua jadi saya guru kelasnya dia. Pas dia pemuda, dia nggak ibadah lagi. Entah kemana begitu ya. Nggak ibadah lagi sampai dia udah jadi lumayan begitu posisi ya. Saudara tahu nggak? Ketemu, saya mah udah nggak percaya Tuhan itu ada. Lah, kok bisa begini? Kalau Tuhan ada, dia sembuhin saya dong kalau saya sakit. Kalau Tuhan ada, nggak bikin saya susah dong. Lah, Tuhan ada nggak ada itu bukan tergantung dia mau sembuhin atau enggak. Sampai akhirnya dia udah nggak percaya lagi. Dia stres terus sekalian. Orang kalau jauh daripada Tuhan jadi musuhnya, stres. Apalagi pandemi begini. Waduh. Kalau kita kan masih bisa enjoy. Amin saudara sekalian. Saya bersyukur walaupun income kita jauh berkurang, tetapi masih bisa makan. Makanya asal ada makanan, pakaian cukup. Jangan sampai kita mencintai dunia, ingin lebih sampai menjauhkan diri dari Tuhan. Itu menjadi permusuhan berdarah. Jangan sampai terjadi. Kita harus menjadi sahabatnya. Bagaimana bisa menjadi sahabat Roh Kudus? Waktu kita terima Yesus, terima Roh Kudus dimeteraikan, kita harus menaatinya. Ya, next. Menaatinya artinya mengikutinya. Memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti Yesus yang filosofinya adalah melakukan kehendak Bapaknya. Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu yang Yesus lakukan. Filosofinya, menaatinya. Kita juga begitu, taat aja. Setelah itu kita harus mau diberdayakan, mau mengaktifkan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Caranya gimana? Berdoa. Klik. Caranya gimana? Bersaksi. Itu mengaktifkan Roh Kudus. Tadi kan di 1 Tesalonika 5 ayat 19, jangan padamkan roh. Di ayat 17-nya,
Itu dikatakan tetaplah berdoa. Itu mengaktifkan Roh Kudus. Dengan kita berdoa, Roh Kudus akan membantu kita dalam keluhan-keluhan yang tidak kita ucapkan. Makanya jangan sampai orang Kristen tidak berdoa, boro-boro doa saat teduh, makan aja kagak berdoa. Karena Tuhan juga tahu saya mau makan apa. Ya Tuhan tahu mau makan apa, tapi minimal kita mengucap syukur. Kita menjadi saksi, sebab ketika kita menerima Roh Kudus itu diberikan kuasa untuk menjadi saksinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu mengaktifkan Roh Kudus. Dan kita menjadi mitranya. Jadi dua hal ini penting saudara sekalian. Berdoa dan juga bersaksi atau berkhotbah. Preach and pray. Preach and pray itu seperti dua tangan yang bergerak aktif. Tangan kanan sama tangan kiri nih. Kalau kiri kan kita sebutnya kidal, betul nggak? Saya baru tahu kidal itu singkatan kiri dari lahir, makanya kidal. Kalau kanan dari lahir, kadal. Jadi kidal sama kadal itu kita mesti gunakan. Seperti kaki, preach and pray, itu dua kita harus gerakan. Roh Kudus akan membakar kita. Kita jadi mitranya, seperti sayap. Kalau sayap cuma satu, susah terbangnya. Harus dua, betul gak saudara? Baru bisa terbang, melakukan kehendak Bapa di sorga. Preach and pray. Sama, dua sayap ini. Kita harus mau diberdayakan untuk dua hal itu. Sehingga kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah, untuk bisa membakar sehingga kita bisa terbang tinggi, kita harus hidup dalam kekudusan. Amin saudara sekalian. Maka janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Supaya roh kita menyala-nyala, hidup mesti benar. Amin. Kalau hidup enggak benar, roh saudara akan lesu. Hidup enggak suci, enggak bisa ada tenaganya. Makanya 2 Timotius 2 ayat 21, demikian tiap orang menyucikan dirinya dari hal jahat, dia akan menjadi perabot rumah untuk maksud mulia. Jadi kita sendiri harus menyucikan dirinya, karena kekudusan itu menjadi bahan bakar yang membuat kita aktif, bisa terbang, bisa bergerak, memuliakan Tuhan dan melakukan kehendak Bapa di sorga. Biar kebenaran firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita, jangan sampai kita menjadi musuh Roh Kudus. Kita mau jadi mitranya Roh Kudus. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Rohmu yang hidup. Roh Kudus itu hidup, ya. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan jiwaku tenang. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Katakan di altarmu, menyembahmu. Katakan rohmu yang kudus pulihkanku. Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku, engkaulah damaiku. Katakan ku hidup oleh anugerahmu, hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Katakan ku buka hati
kami buat Roh-Mu yang kudus memberdayakan kami. Penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidup-Mu. Katakan di altar-Mu, altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, di altar-Mu, menyembah-Mu. Tepuk tangan yang paling meriah, haleluya, haleluya. Bapa kami dalam surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan terus mengingatkan kami bahwa kami sesungguhnya adalah mitra dari Roh Kudus. Sebab Roh Kudus dicurahkan dengan maksud supaya kami diberdayakan menjadi saksi dimanapun kami berada. Dan kami boleh membawa keharuman Kristus dan Tuhan boleh dipermuliakan. Mampukan kami Tuhan untuk menerima firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena firman-Mu adalah kekuatan buat hidup kami, untuk kami kudus di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkat-Mu atas kami semua, atas gereja-Mu di tempat ini. Biar gereja ini terus Tuhan melayani jiwa-jiwa. Mereka boleh bertumbuh dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Kristus. Sehingga mereka boleh menjadi saksi, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Bapa di surga. Inilah doa dan kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya diberkati berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.